Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman FHK Unhas. Hari ini saya akan coba review secara umum penggunaan aplikasi ini. Setelah itu saya akan lanjutkan dengan review penggunaan berdasarkan level user untuk memudahkan teman-teman mengelola soal pada bank soal FHK Unhas. Baik, kita mulai. Sebelum kita masuk, kita akan mengetik site atau alamat yang saya blok ini, yaitu itembank.met.unhas.ac.id. Ketika saya paste seperti ini, saya default ya, saya paste, maka akan mengarah ke /out/login ya, ke halaman login. Ini digunakan untuk akses sesuai dengan penggunaan atau keamanan data pengelolaan. Baik, kita mulai, yaitu saya masuk sebagai level utama, yaitu administrator. Saya masuk sebagai level administrator. Password ya, saya masukkan dulu password yang benar. Baik, kita sudah masuk ke pengelolaan bank soal FHK Unhas. Ini adalah dashboard ya. Dashboard ini nanti kita buat kebutuhan yang lainnya, yaitu kita masuk ke level administrator. Sebelum kita mulai, kita harus melihat dulu fitur yang ada di beranda bank soal ini, yaitu pertama ada data soal, yaitu fitur yang digunakan untuk inputer melakukan input soal, yaitu dengan fitur berapa fitur ini. Tapi kita sebelum mulai, kita lihat dulu manajemen user yang kita gunakan. Baik, dalam pengelolaan banking soal itu kita harus memiliki peranan yang bervariasi atau sesuai dengan kebutuhan pengelolaan. Jadi di sini menyarankan teman-teman di FHK Unhas bisa menentukan level user yang sudah disepakati, rule-nya seperti apa yang akan kita buat. Baik, ini ada level administrator ya, yang berfungsi untuk mengelola atau memanajemen data secara keseluruhan. Kemudian ada level reviewer sebagai atau orang yang akan melakukan penelaahan atau view atau menilai soal yang akan dianggap layak sebagai soal yang akan dibuat di CBT model yang dimiliki oleh Unhas. Kemudian ada level lain, yaitu level yang membuat soal atau inputer soal. Ini adalah level yang sering saat ini lebih banyak membuat beragam soal atau blok ya, berdasarkan blok yang dibutuhkan. Kemudian ada level lain, yaitu level IBA block. Ini level IBA block ini memiliki keunggulan di dalam pengelolaan ini, bisa sebagai reviewer, tapi orang ya atau usernya bukan reviewer atau punya hak yang sama terhadap level blok IBA atau IBA SAU. Tapi orangnya bisa menjadi blok IBA atau menjadi SAU IBA atau bahkan menjadi reviewer karena sumber daya. Jadi ini harus dipatuhi oleh admin, bagaimana menempatkan peranan ini sesuai dengan kebutuhan pengelolaan soal. Baik, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 user ya, termasuk administrator. Jadi 4 user yang akan berperan. Kemudian penambahan user bisa dilakukan sampai sesuai kebutuhan. Ini yang ditampilkan 5 data. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan reviewer ada berapa orang, tinggal dimasukkan siapa saja namanya, misal reviewernya siapa, emailnya siapa, kemudian levelnya reviewer, misalnya Pak awal ya, di sini orang yang melakukan atau user, hak aksesnya atau user levelnya bisa kita tunjuk
Berarti saya sebagai administrator nih di sini. Nanti Bapak Ibu sebelum memulai cukup memanajemen role ya untuk level user. Kemudian ada beberapa kebutuhan yang harus diisi dan seterusnya. Baik, ini adalah tim atau orang yang berperan dalam pengelolaan bank soal. Kita lihat fitur yang utama, yaitu fitur inputer atau fitur input soal. Ini seperti ini. Kita langsung klik saja fitur input soalnya. Ini ada departemen, kemudian ada blok yang ada di Unhas, kemudian ada sistem penyakit SKDI ya. Ini ada subnya. Misal saya belum pilih ya. Ini semua ada general ya. Ada spina bifidal. Coba saya pilih ke psikiatri. Itu sudah tidak ada spina bifidal. Jadi ketika kita milih SKDI, maka secara otomatis sistem penyakit ini akan memilih subkon induknya dari mana. Saya ke Indra, itu nanti sesuai juga yang ada di dalam SKDI Indra. Nah, ini adalah fitur yang akan menentukan kasus, soal, dan jawaban yang akan dibuat oleh inputer. Jadi level inputer itu sangat erat ya untuk membuat soal-soal seperti ini. Itu sampai level akhir, yaitu memilih jawaban yang sudah dibuat. Nah, setelah kita lakukan ini, maka kita lihat yang sudah ada di list. Ini beberapa contoh list ya. Ini. Misal seperti ini yang sudah disubmit. Kita coba lihat. Ini sudah disubmit oleh inputer atau penugasan level user yang ditentukan. Ini sudah contoh yang sudah selesai. Jawabannya adalah B ya. Contoh pertanyaannya kita bisa lihat bagaimanakah mekanisme ya, kurang S ini, terjadi kelumpuhan pada kasus tersebut. Penjelasan pertanyaan adalah sobota. Oke, jawabannya ada 5. Yang benar adalah B, duri-duri yang tertinggal di dalam kulit. Ini seperti ini jawabannya. Ini contoh. Jadi dari bloknya neurologi, sistem saraf, topik bahasan, kemudian departemennya adalah penyakit saraf. Jadi SKDI-nya tidak disebutkan di sini ya. Ini SKD-nya disebutkan nanti ke subnya, ke sistem saraf apa, itu materinya apa, dan nanti ini proses pembuatan soalnya seperti ini. Seperti yang kita bahas sebelum membuat sistem ini. Baik, kita sudah melihat list ya, kita kembali ke back dulu ke list tadi. Jadi ini adalah fitur utama seorang administrator yang akan memantau proses siapa-siapa yang membuat soal, kemudian dalam status submit atau belum. Nanti ini akan kita lihat sendiri di level user. Jadi inputer, reviewer, IBA SAU, IBA blok nanti akan memiliki fitur yang berbeda-beda, tidak seperti yang ada Bapak Ibu lihat. Saya review semua dulu ya. Kemudian di sini ada yang belum submit. Ini kita bedakan yang belum submit semua biar Bapak Ibu bisa melihat progres ya yang dibuat oleh inputer. Mungkin ini yang dilakukan oleh reviewer atau IBA yang ditunjuk atau ditugaskan. Tuh, dia bisa melakukan melihat detail, kemudian bisa mensubmit, kemudian bisa mengedit ketika tidak sesuai, atau setelah memberi penilaian atau telaah dengan scoring yang ditentukan. Ini bisa melihat ketidaksesuaian atau bahkan tidak layak, itu bisa dihapus. Tapi kita lihat nanti levelnya, karena ini administrator, saya cuma review umum. Sebentar saya akan buat review per user. Kemudian yang sudah submit ya, ini contoh ada 4 ya yang sudah di submit tapi belum di review. Berarti belum reviewnya belum ditugaskan untuk melakukan review terhadap soal yang berhubungan dengan blok atau kemampuan seorang reviewer menguasai materi itu. Nah ini, jadi kurang lebih untuk inputer seperti ini, punya data soal. Kemudian yang berikut adalah reviewer soal. Jadi review soal ini adalah fitur atau modul yang akan digunakan oleh
user dengan status reviewer, IBA atau IBA ya, atau sebaliknya dengan orang yang sama dengan jabatan yang beda atau peranan yang beda. Kita lihat yang belum, ada fitur belum, ada fitur sudah, kemudian ada list review. Ini list review, ini sudah dimasukkan tetapi belum dilakukan review. Ini kita sebagai, misal saya di sini bukan admin ya, saya sebagai reviewer nanti punya fitur ini. Kalau saya sebagai inputter tidak punya fitur ini. Jadi itu perbedaannya bisa dilihat ketika Bapak Ibu memiliki peranan masing-masing di level user. Oke, saya nanti menyusul membuat user guide. Saya klik saja review, seperti apa model review untuk menilai. Nah, di sini sudah dibuat form view yang kemarin dirancang bersama dan hasilnya seperti ini. Kita melakukan opsional atau pemilihan berdasarkan kemampuan seorang reviewer menguasai materi tersebut atau subject matter expert ya. Misal review soal tadi sangat relevansi, kita lihat soalnya di atas. Memang kita buat modulnya berbarengan biar tidak buka lagi form. Jadi modelnya seperti ini. Kita pahami soal, pertanyaan bagaimanakah mekanisme terjadi kelumpuhan. Berarti ini berhubungan dengan blok dan SKDI atau sistem saraf yang kita pelajari sebagai seorang reviewer. Kita langsung nilai. Secara umum soal tadi itu memiliki kesesuaian terhadap kompetensi dan seterusnya. Ya langsung aja, saya sangat setuju. Kemudian sulit, misal ya, saya random aja biar cepat, dan seterusnya. Bapak Ibu sampai satu lembaran ini bisa dilakukan asesmen terhadap soal tadi. Saya next ya, misal sudah selesai. Oke, nilai by system. Nanti ini artinya ketika kita sudah pilih semua, otomatis akan ada terscoring secara komputasi ya. Jadi nanti kita sudah ikuti rumus yang kemarin sesuai dengan petunjuk dari FHK. Ini untuk memberikan maksimal terhadap soal ini juga punya nilai editing, bisa dibuat sendiri dan memberikan telah atau saran dengan kelayakan yang secara otomatis nanti akan muncul di sini berapa nilainya. Karena belum kita lakukan semua, nanti untuk reviewer, inputter, dan user lainnya tidak sama seperti yang saya tampilkan, karena ini adalah level administrator. Saya review umum dulu, nanti Bapak Ibu akan melakukan sesuai dengan kebutuhannya. Misal saya kasih 80 ya, dan seterusnya. Saya belum menyimpan karena saya review, nanti kita masuk ke sistem review baru kita lakukan penyimpanan. Ini adalah fitur untuk reviewer atau dengan level administrator. Kemudian yang berikut adalah tahapan pembuatan paket. Ini kebetulan list belum selesai di upload, tapi sudah dibuat semua, sudah selesai. Ini sebentar kita upload. Ini ada buat soal ya. Jadi soal yang sudah kita pilih dan seterusnya tadi kita tinggal klik saja, itu sudah jadi ya. Kurang lebih seperti ini. Ini ada berapa soal ya? Ada berapa soal? Ini sudah seperti ini. Ya, untuk blackboard yang bergambar di list tadi, ini kebetulan belum kita update ya. Sebentar kita update sebelum kita rapat jam pada Jumat ya. Nih, sebentar kita update. Ini sudah selesai dan itu hasil uji cobanya. Saya ambil contoh yang di Mas awal berikan ya, dari Multisoy. Saya punya learning sendiri kemarin. Ini contoh soalnya jadi seperti ini. Ini sudah saya coba buat, integrasikan hasil dari exam view. Tapi hasil outputnya itu sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kebetulan yang kita buat paket itu cuma menampilkan kasus, contoh soal, dan jawaban. Jadi tidak seperti yang ada di sini karena mengikuti format yang diberikan oleh Pak Awal, yaitu yang sudah dimasukkan seperti ini kurang lebih. Oke, kita ke tabel berikutnya, yaitu
tabel master. Jadi ada 4 tabel utama, yaitu maaf ya, ada 5, tapi yang 3 berperan, yaitu data soal, viewer, kemudian paket soal, dan yang terakhir adalah master. Master ini berfungsi, modul-modul master ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan. Jadi contoh seperti mata kuliah, atau kita akan menambah blok. Misalnya ada blok baru atau mata kuliah baru, kita tambah aja di sini, klik. Kita bisa tambah aja di sini, nanti dia masuk ke tinjauan berapa, kemudian MK-nya, kodenya apa, mata kuliah apa, dengan bobot berapa, yang disesuaikan dengan rule yang ada di FHK Unhas. Jadi nanti bisa jadi seperti ini. Kemudian departemen, SKDI, semuanya bisa ditambah. Dan kita memiliki fitur lain, yaitu selain melakukan updating atau penambahan, kita bisa melakukan impor dengan sampel seperti ini. Kan kemarin sudah kita bahas, ini memudahkan saja ketika begitu banyak pekerjaan, kita tinggal buat di format ini, kita tambahkan saja berapa, kita impor. Tapi kalau cuma 1-2 ya langsung aja di sini. Seperti itu, langsung aja tambah. Kemudian SKDI demikian. Jadi data master ini adalah data yang akan dikelola. Jadi modul-modul master ini digunakan untuk desain, memudahkan user untuk menambah. Jadi tidak lagi melakukan rule lain ya. Oke, ada subtinjauan. Ini subtinjauan ini hanya menambahkan bobot seperti mata kuliah ya, dengan scoring yang sudah scale yang sudah ditentukan. Kemudian tinjauan ini juga sudah aktif ya, bisa juga nambah. Kalau versi tambah ini berarti dia menggunakan entry, jadi manual dari user yang akan mengolah. Nah, mungkin dengan adanya level user tadi, Bapak Ibu nanti memikirkan untuk peranan pengelolaannya berdasarkan kemampuan SDM yang ada. Baik, terima kasih untuk review bang soal yang kita buat. Tapi ada minus, yaitu paket soalnya mungkin sebentar baru bisa diupdate ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Nusa Tekno Global. Terima kasih.